for the time. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Idarni Nazara, NIM 2022061, Prodi S1 Keperawatan. Saya mahasiswa dari Stikes Murni Teguh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang edukasi pencegahan penularan HIV/AIDS dengan metode ABCDE. Oke teman-teman semuanya, tujuan video kita kali ini yaitu untuk mengedukasikan masyarakat luas tentang HIV/AIDS dan mengurangi stigma negatif tentang HIV/AIDS ini, serta kepada orang-orang yang merasa dirinya telah terkontaminasi dan melakukan kegiatan beresiko untuk segera melakukan pemeriksaan dan mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Nah, untuk lebih memahami dan lebih mendalami tentang HIV/AIDS ini, di sini saya akan mewawancarai seorang partner saya. Untuk itu, silakan saksikan video kami berikut ini. I can't believe I'm giving you up. Halo teman-teman semuanya, sekarang saya sedang bersama partner saya yang akan menemani kita untuk melakukan edukasi penularan pencegahan HIV/AIDS pada saat ini. Namun sebelumnya, kepada Ibu kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, baik, perkenalkan nama saya Sinta. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Sekian Bu. Baik, terima kasih perkenalan dari Ibu Sinta. Sekarang kita langsung saja masuk ke materi kita tentang edukasi pencegahan penularan HIV/AIDS. Namun sebelum kita masuk pada edukasi pencegahannya, Bu, sekarang kita akan membahas dulu tentang bagaimana HIV/AIDS itu sendiri. Namun sebelumnya, bagaimana sih menurut Ibu tentang HIV/AIDS itu sendiri? Oke, Bu. Sebenarnya saya tidak begitu mengetahui ya Bu tentang apa penyakit HIV/AIDS ini. Namun yang saya tahu bahwa penyakit HIV/AIDS ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh pergaulan seks bebas. Hanya itu saja sih Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Memang betul sekali, salah satu faktor dari penularan HIV itu sendiri juga dari seks bebas. Namun di sini kita akan membahas berbagai faktor lainnya ya Bu ya. Namun sebelumnya, HIV dan AIDS ini itu bukan suatu hal yang sama. Itu adalah dua hal yang berbeda, yang mana HIV itu atau Human Immunology Deficiency Virus itu merupakan virus yang menyerang sel darah putih atau limfosit di dalam tubuh kita. Nah, dia akan merusak kekebalan tubuh kita. Nah, ketika imunitas tubuh kita itu sudah turun, tubuh kita ini akan mudah terserang oleh penyakit ataupun kita itu akan rentan terhadap penyakit. Nah, sementara AIDS atau merupakan Acquired Immunology Deficiency Syndrome merupakan kondisi ketika HIV itu tidak ditangani dengan baik. Ketika HIV tidak ditangani, maka akan berkelanjutan dengan yang namanya AIDS. Ketika tubuh kita tidak lagi mampu untuk mencegah segala infeksi, maka akan terjadi yang namanya AIDS. Itu dapat menyebabkan penyakit seperti penyakit TBC, penyakit kandidiasis, penyakit radang pada kulit, kanker, dan bahkan penyakit pada otak juga Bu. Itu dapat disebabkan oleh penyakit yang berkelanjutan dari HIV atau yang sering disebut dengan AIDS. Oh begitu ya Bu, jadi HIV dan AIDS ini adalah dua hal yang berbeda. HIV adalah virusnya, sedangkan AIDS itu adalah penyakit lanjutan atau efek lanjutan dari HIV ini. Baik Bu, sekarang saya menjadi penasaran nih Bu, apa sih penyebab dari penyakit HIV/AIDS ini supaya di sini kita bisa lebih berjaga-jaga supaya tidak mudah terkena dari penyakit HIV/AIDS ini. Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya ada banyak penyebab dari HIV ini sendiri. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang mana yang pertama itu yaitu kegiatan seks beresiko. Nah, kegiatan seks beresiko ini Bu bisa seperti kegiatan seks di luar nikah, bergonta-ganti pasangan. Nah, itu juga dapat memicu terjadinya penularan HIV yang kemudian tidak mengenal pasangan lebih dekat. Nah, ini juga terkadang terjadi, bahkan suami kita atau istri kita sendiri kita tidak tahu bahwa dia telah terinfeksi HIV/AIDS. Nah, di sini kita diharapkan untuk lebih memilih pasangan yang betul-betul kita ketahui bibit bobotnya itu seperti apa. Yang kedua yaitu penggunaan jarum suntik. Nah, penggunaan jarum suntik ini dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan
menggunakan obat-obat terlarang ya Bu, seperti narkoba itu juga memicu terjadinya penularan HIV, yang mana menggunakan suntik yang tidak steril dan secara bergantian. Nah, baik yang seterusnya itu yaitu melalui transfusi darah dari orang-orang yang sudah mengalami atau terkontaminasi dengan HIV dengan orang yang tidak terkontaminasi. Nah, di sini juga dari transfusi darah ini banyak juga medis yang memang betul-betul dapat tertular dari HIV/AIDS ini, yang mana di rumah sakit banyak yang memiliki penyakit HIV dan kita tidak tahu bahwa dia memiliki penyakit HIV. Bisa terjadi karena ada darah, bisa tertular dari petugas medis, dan dari suntik juga bisa tertular ya Bu ya. Kemudian dari ibu hamil ke bayinya. Nah, ini meskipun ini tidak 100% termasuk dari faktor penyebab dari HIV itu sendiri, namun ini juga dapat kemungkinan besar dapat terjadi dari ibu hamil yang ibu hamil kepada bayinya itu sendiri Bu. Nah, demikian Bu penyebab dari HIV itu sendiri. Oke Bu, ternyata faktor penyebab HIV/AIDS ini cukup banyak ya Bu. Iya. Bahkan faktor penyebabnya ini cukup dekat ya Bu dengan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Jadi kita harus lebih was-was lagi ya kawan-kawan semua. By the way Bu, saya juga pernah mendengar nih Bu, di kampung saya itu ada loh Bu ya, seorang yang mengidap penyakit HIV/AIDS ini, namun dia tidak menunjukkan gejala apa-apa Bu. Bahkan setelah bertahun-tahun dia masih biasa aja seperti kita ini, tidak menunjukkan gejala apa-apa. Mengapa ya Bu hal itu bisa terjadi? Memang betul Bu, orang-orang yang memang terinfeksi HIV ini tidak mengalami gejala atau ciri khas yang memang menunjukkan itu penyakit HIV itu sendiri. Bahkan setelah bertahun-tahun bahkan tidak mengalami gejala, itu karena tergantung dari bagaimana kekebalan tubuh seseorang itu. Jika kekebalan tubuhnya itu bagus, maka akan lama muncul yang namanya gejala dari HIV itu sendiri. Namun pada dasarnya orang-orang yang terinfeksi HIV ini 2-6 minggu itu bisa mengalami yang namanya flu atau demam, dan itu akan berhenti setelah beberapa minggu. Itu juga akan berhenti, dan tubuh kita juga akan kembali seperti tubuh kita semula, akan baik-baik saja. Namun secara berjalannya waktu demi waktu, tahun berganti tahun, nah itu semakin banyak virus HIV yang menyerang tubuh kita, maka semakin menurunlah kekebalan tubuh kita, dan itu akan semakin mudah penyakit akan menyerang kita. Nah, di sini juga akan terjadi gejala-gejala seperti pembekakan kelenjar limfa, pembekakan getah bening, dan bisa juga terjadi keputihan di daerah lidah, bisa terjadi peradangan pada kulit, kanker, penyakit paru, TBC, dan bahkan ada juga yang langsung mengalami kematian Bu. Baik, kepada Ibu Sinta, sekarang kita masuk pada pencegahannya. Mungkin ini juga merupakan inti dari pembahasan kita hari ini tentang pencegahan penularan HIV/AIDS. Nah, di sini saya akan menjelaskan pencegahannya dengan metode ABCDE. Metode ini sangat dianjurkan kita untuk menerapkannya. Selain dari mudah dimengerti, ini juga sangat mudah untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana yang pertama itu abstinen atau puasa seks. Puasa seks ini adalah jangan melakukan hubungan seks, apalagi hubungan seks yang beresiko seperti hubungan seks bebas, atau suami istri yang merasa dirinya telah terkontaminasi, jangan dulu melakukan yang namanya hubungan seks. Yang kedua yaitu be faithful. Be faithful ini yaitu jadilah pasangan yang setia. Jadi di sini kita dianjurkan ketika sudah memiliki pasangan, suami atau istri, atau bahkan pacar kita, untuk kita dianjurkan untuk setia. Jangan selingkuh, jangan ada kata mendua, tapi boleh selingkuh ya Bu? Iya, benar sekali Bu. Tetap setia dengan pasangan, cukup dengan satu pasangan saja. Oke, yang selanjutnya yaitu kondom. Kondom ini atau penggunaan kondom ini juga dianjurkan untuk orang yang merasa dirinya melakukan seks yang beresiko. Nah, selain dari mencegah kehamilan, juga dapat mencegah terjadinya penularan HIV. Nah, selanjutnya yaitu drug atau obat-obatan terlarang. Nah,
hindari penggunaan narkoba, apalagi dengan penggunaan narkoba dengan penggunaan suntik. Suntik secara bergantian, Iya. yang mana dengan menggunakan suntik yang secara bergantian dan tidak steril itu dapat memicu penularan HIV. Yang selanjutnya yaitu education. Education ini merupakan pemberian informasi yang benar, pemberian informasi yang benar tentang HIV/AIDS. Jangan menakut-nakuti orang yang telah terkena HIV/AIDS dan atau jangan memberikan edukasi yang salah tentang HIV/AIDS itu sendiri. Namun berikanlah edukasi yang memang benar-benar apa itu tentang HIV/AIDS dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, demikian beberapa pencegahan yang bisa saya jelaskan, Bu. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Benar-benar ya Bu, pencegahan penularan HIV/AIDS ini wajib kita tanamkan dalam Ya, diri kita betul. supaya menjadi pedoman kita supaya terhindar dari penyakit HIV/AIDS ini. Dan buat teman-teman semua, kami juga menyarankan supaya tidak hanya menonton video kami ini, tetapi membagikan kepada teman-teman sekalian, kepada teman-teman kalian, kepada keluarga kalian, supaya kita semua terhindar dari penyakit HIV/AIDS ini. Benar begitu kan Bu? Iya, betul sekali. Demikian video kami. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang telah terkontaminasi penyakit HIV ini dan jika ditangani secara cepat dan langsung memeriksakan dirinya ke dokter, maka jika menerima penanganan lebih lanjut akan menghambat dari pertumbuhan virus dan dapat memperpanjang usia dari seorang yang telah terkontaminasi. Iya, benar sekali teman-teman. Ingat ya teman-teman semua, jangan segan-segan untuk memaksakan diri. Demikian saja video dari kami. Terima kasih banyak telah menyaksikan video kami. Dan jangan lupa untuk di like, Di komen dan di share.